Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Amanah, saya dari Asuransi Syariah semester 4 kelas C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS praktek underwriting terapan. Dosen pengampunya yaitu Bapak Ikin Ainul Yakin. Selanjutnya, soal pertama, jelaskan pengertian dari jenis-jenis resiko. Yang pertama ada resiko murni. Resiko murni yaitu bila memang terjadi pasti menimbulkan kerugian, dan apabila tidak terjadi maka tidak akan menimbulkan kerugian maupun tidak akan menimbulkan keuntungan. Artinya, dalam resiko murni, maka kerugian pasti terjadi. Contoh resiko murni yaitu kebakaran, kecelakaan, dan bangkrut. Yang kedua, resiko spekulatif. Resiko ini kebalikan dari resiko murni. Resiko spekulatif masih mengandung dua kemungkinan. Jika peristiwa yang dianggap resiko tersebut benar, misalnya ketika berinvestasi saham di bursa efek, maka peristiwa atau proses investasi tersebut akan menimbulkan resiko spekulatif, yaitu di satu sisi ada kemungkinan untung secara finansial dan di lain sisi ada risiko kerugian. Selanjutnya ada risiko khusus. Risiko khusus adalah suatu risiko yang dampak maupun penyebabnya hanya mempengaruhi lingkungan lokal, pribadi, baik secara kuantitas maupun kualitas. Contohnya pengangguran ataupun seorang pencuri. 4. Risiko fundamental. Risiko fundamental yaitu kebalikan dari risiko khusus. Risiko fundamental akan menimbulkan dampak yang sangat luas. Risiko ini bisa disebabkan oleh faktor atau pihak tertentu seperti bencana alam, kebijakan pemerintah. 5. Risiko individu. Risiko individu adalah berbagai macam kemungkinan yang terjadi di kehidupan sehari-hari yang dapat mempengaruhi kapasitas finansial seseorang. Dalam risiko individual dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu personal risk, property risk, dan liability risk. Dalam personal risk, seorang kali dikaitkan dengan pengaruh suatu hal atau kemungkinan-kemungkinan yang secara langsung akan berdampak pada individu tersebut, seperti finansial seseorang. Contoh risiko pribadi adalah cacat fisik. Yang keenam ada risiko harta, merupakan kerugian yang terkait dengan kepemilikan suatu benda akibat kehilangan, pencurian, ataupun perusakan. Risiko harta dapat dikategorikan lagi menjadi dua jenis, yaitu kerugian secara langsung dan kerugian tak langsung. Yang 7. Risiko tanggung gugat, merupakan risiko tanggung jawab yang harus kita berikan kepada pihak lain. Dengan kata lain, risiko ini untuk menanggung kerugian orang lain akibat usaha atau hal yang kita sebabkan. Misalnya dalam peristiwa kecelakaan ketika kita menabrak orang lain, maka ini disebut dengan risiko tanggung gugat. Soal yang kedua, apa saja prosedur yang dilakukan oleh fluid underwriting? Fluid underwriting merupakan proses awal dari aktivitas underwriting yang dilakukan oleh petugas lapangan dengan melakukan observasi dan mengumpulkan informasi yang terkait dengan calon tertanggung atau pemegang polis. Pengamatannya dilakukan oleh seorang agen sebagai seleksi awal dan terbatas pada aspek non-medis. Kemudian dari hasil pengamatan tersebut diharapkan perusahaan akan mampu memprediksi kelas risiko yang akan diterima dan terhindar dari molar hazard. Saat fluid underwriting
Yang pertama, seorang agen akan mengumpulkan informasi mengenai calon tertanggung dan kemudian mencatat informasi tersebut. Kemudian, permohonan tersebut menjadi suatu faktor penting keputusan seleksi resiko. Setiap permohonan yang diterima ditandai dengan suatu nomor identifikasi. Nomor ini digunakan untuk keperluan pengontrolan dan kemudian sebagai nomor polis jika polis sampai diterbitkan. Soal yang ketiga yaitu bagaimana cara proses underwriting dilakukan. Proses underwriting bertujuan mencari tahu banyak mungkin informasi atau fakta material yang terkait dengan resiko atas objek yang akan dipertanggungan. Adapun rangkaian prosesnya yaitu yang pertama, mengumpulkan informasi fakta material. Langkah pertama, mengumpulkan segala informasi mengenai material yang terkait dengan objek pertanggungan. Pengumpulan informasi bisa melalui beberapa cara. Pertama, mengisi formulir permohonan penutupan asuransi, wawancara, rangkaian tes seperti tes medis, tes kelayakan kendaraan atau bangunan. Kemudian survei langsung. Selanjutnya melakukan analisis dan penilaian. Jika semua informasi yang dibutuhkan sudah cukup, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan penilaian terhadap risiko yang akan dihadapi. Selanjutnya membuat keputusan akseptasi. Keputusan dibuat berdasarkan hasil proses analisis dan penilaian. Keputusan yang dihasilkan adalah menolak atau menerima permintaan penutupan asuransi atau menerima dengan menambahkan nilai premi atau menerima dengan berbagai ketentuan tambahan yang harus dipenuhi oleh calon tertanggung. Sekian dari video ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau tidak enak diucapkan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.